pemirsa, dengan Salvi di sini. Selamat datang di Timur Baca Rita, ruang kreatif dan inspiratif anak muda Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini spesial banget kita kedatangan narasumber yang tentunya punya jiwa muda, semangat muda nih. Seorang influencer sekaligus konten kreator. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Kak Hilmi Moxie. Halo, seneng banget bisa di sini. Thank you. Kak Hilmi, apa kabarnya nih Kak Hilmi? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Kakak sehat? Puji Tuhan, sehat juga nih Kak Hilmi. Kita kelihatan banget ya Kak Hilmi ya, sumringah sekali ya senyumnya. Iya dong, karena ini first time kita ketemu, jadi seru. Luar biasa. Nah Kak Hilmi, banyak sekali anak muda di Nusa Tenggara Timur yang tentunya pengen juga nih jadi seorang konten kreator, tapi mereka mungkin malu-malu ya Kak Hilmi ya, pemirsa di rumah ya. Nah, mungkin dari Kak Hilmi sendiri nih, boleh ceritakan sedikit background Kak Hilmi untuk memulai sebagai konten kreator itu seperti apa sih Kak Hilmi? Dulu sebenarnya tuh mulainya nggak sengaja, karena awalnya kegiatanku standar banget kayak kuliah, terus punya toko kecil gitu di rumah. Habis itu ya standar anak yang dibiayain orang tua lah. And then karena kuliahnya itu komunikasi, jadi emang dari dulu since di Jakarta pun suka ngonten tuh, dalam artian dulu mungkin bahasanya bukan ngonten ya, cuma ngambil foto, ngambil video, yang kayak dulu tuh seolah-olah diri ini adalah Awkarin yang story-nya tuh tak ya kan, jam 2018, 2019. Tapi udah itu bukan untuk komersil, kayak cuman suka story aja. Sampai di titik aku hamil, terus saat itu suka banget makan. Ya sudah tuh beli semua UMKM yang seliweran di story lah, atau ada yang di sini enak, di situ enak. Ya udah coba makan videoin, tag-in. Turns out orang-orangnya pada, makasih ya Kak Imi, kemarin habis story ini jadi rame. Nah gara-gara itulah akhirnya di followers 10.000 baru kuduitin. Kalau dulu kayak udah emang kayak konten-konten lala lili aja. Nah setelah 10K baru kayak, oke nih kayaknya kalau dikomerselin oke nih. Ya udah mulailah standar konten jadi duitnya di situ. Jadi dari hal kecil dulu ya, sekedar hobi makan, dan kemudian sekarang udah bisa ngasilin duit nih guys dari konten kreatifnya Kak Hilmi tentunya. Nah Kak Hilmi, kalau seiring berjalannya waktu nih sampai sekarang, kira-kira apa yang membuat Kak Hilmi kemudian menekuni ini jadi konten kreator? Apa ya? Memang sebenarnya sampai sekarang cuma aku selalu bilang, kapan lu PNS? Kapan lu daftar kerja yang kayak pekerjaan yang dianggap kerja kan untuk ibu-ibu timur adalah 9 to 5 atau yang kayak punya ID card dan pakai uniform gitu kan. Sebenarnya kayak belum mah, kita masih senang dan memang kehidupan yang sekarang. Terus menurutku duitnya oke. I mean like I love the job dan aku nggak pernah ngerasa lagi kerja padahal lagi kerja. So ya, menurutku itu keuntungan yang cukup oke lah, walaupun semakin dewasa dan kayaknya dunia idealis ini harus sedikit-sedikit bergeser dan mulai ke dunia nyata bahwa mungkin udah harus bekerja 9 to 5, tapi nggak tahu kapan ya. Cuman untuk sekarang masih sangat chill dengan konten, karena alhamdulillah konten yang aku buat diterima kan. Jadi ya diterusin aja gitu. Luar biasa ya pemirsa, ini jiwa mudanya juga membara sekali. Lebih ke jiwa BU. Jiwa BU. Nah Kak Hilmi, jadi mungkin untuk konten yang Kak Hilmi produksi ini gimana sih? Berapa lama? Kemudian Kak Hilmi tag sendiri sampai ke proses editing dan sampai finish tuh gimana tuh Kak Hilmi? Progres sih. Kalau ceritanya dari awal ya bikin sendiri, ngonten sendiri, ngedit sendiri, lalalili sendiri. Tapi sejak udah mulai semakin padat jadwal dan kontennya sehari bisa 3, 5, 7 kadang-kadang, itu udah butuh tim. Nah sekarang kebetulan tim yang selalu ikut aku itu 1, tapi tim yang ada di mana-mana totalnya kita 7. Nah untuk produksinya sebenarnya tergantung kebutuhan klien. Kalau emang makan-makan doang ya sejam 2 jam kelar. Kalau recap event ya tergantung berapa lama eventnya. Kalau editing balik lagi tergantung permintaan. Kalau memang kayak Kak Hilmi, saya punya event pagi, tapi saya mau malam ini naik ya berarti lebih satset. Cuman kalau standarnya SOP kita maksimum 3 hari. Luar biasa ya Kak Hilmi ya. Ya pemirsa pasti penasaran dong seperti apa sih keseruan konten dari Kak Hilmi ini, produksinya gimana. Kak Hilmi sudah menjawab juga tadi ya Kak Hilmi ya. Nah kita akan break sejenak untuk lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Timur Baca Rita.